Baik, selamat siang Ibu Rahmi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait the information professions, knowledge, memory, dan heritage. Anggota kelompok kami terdiri dari Farah Fadilah, Muhammad Bambang. Kebetulan Bambang sakit, jadi tidak bisa hadir pada hari ini. Ada Muhammad Rizky, ada Salma Putri Syakura, saya sendiri Shirley Amanda Winarno, dan Samuel Padi. Yang pertama, introduction. Kita mengambil peran yang luar biasa dalam perubahan cara informasi, perpustakaan, arsip, dan disiplin ilmu lain terkait informasi. Ada banyak ketidakpastian dan kebingungan sekarang, serta banyak fermentasi kreatif dalam penciptaan profesi informasi baru. Diharapkan dengan pembahasan ini, kita bisa lebih mudah menilai klaim baru di masa depan tentang profesi informasi. Next. Akan dilanjutkan oleh teman. Oke, baik, saya akan langsung membahas mengenai sifat-sifat disiplin ilmu informasi dan hubungannya dengan disiplin ilmu yang lain. Oke, jadi pada artikel yang tadi Bu Rahmi sempat mention, The Invisible Substrate of Information Science, penulis berpendapat bahwa ilmu informasi itu perlu dilihat sebagai jenis disiplin ilmu yang berbeda dibandingkan dengan berbagai ilmu disiplin pada yang lain-lainnya. Jadi pada umumnya banyak orang menganggap disiplin akademis itu berada pada spektrum yang berbeda-beda, baik dari studi seni di satu ujung, melalui humaniora ke ilmu sosial ke biologi, ke ilmu fisika, dan yang lain-lainnya. Jadi spektrum yang dimaksud di sini itu dikelompokkan kurang lebihnya menjadi empat bidang besar, yaitu ada kesenian di sini, humaniora, sosial, ilmu sosial, dan juga ilmu pengetahuan alam dan matematika seperti ini. Namun terdapat beberapa bidang yang memotong seluruh spektrum ini. Mereka itu berhubungan dengan setiap materi pelajaran konvensional, tapi melakukannya dari perspektif tertentu. Bidang-bidang ini mampu untuk menyesuaikan diri di sekitar beberapa tujuan atau minat sosial tertentu, yang kemudian menjadi lensa yang melalui bidang-bidang subjek seperti sastra, geologi, dan lain-lainnya. Nah, terdapat pertanyaan-pertanyaan teoritis dan penelitian untuk dipelajari sebagai perumpamaan melalui lensa itu dan permasalahan profesional untuk ditangani. Bidang tersebut disebut sebagai metadisiplin. Jadi yang di slide sebelumnya sempat saya mention, bidang informasi, disiplin informasi itu berbeda dengan bidang-bidang seperti kesenian, humaniora, dan ilmu pengetahuan lainnya. Karena bidang informasi itu mencakup banyak bidang dalam satu informasi. Jadi informasi itu sifatnya lebih umum dan lebih luas dibandingkan bidang-bidang yang lainnya. Oleh karena itu, Marcia Bates menyebutnya sebagai metadisiplin. Information discipline itu semuanya berhubungan dengan pengumpulan, pengorganisasian, pengambilan, dan penyajian informasi dalam berbagai konteks pada berbagai mata pelajaran atau mata ilmu. Tujuan sosialnya dengan mengumpulkan, mengatur, dan menyebarkan informasi itu membentuk semua kegiatan disiplin informasi. Sebagai perumpamaannya atau dalam kiasannya, information discipline adalah lensa yang digunakan melaluinya semua konten subjek dari disiplin tradisional dan kerangka kerja untuk pekerjaan pada bidang tersebut supaya dapat diperlihatkan lebih luas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah asal mula profesi informasi. Selanjutnya, pertama akan dibahas mengenai munculnya disiplin informasi.
Kita sebagai manusia ingin mempertahankan sumber-sumber informasi, dan untuk mempertahankan sumber informasi tersebut secara efektif agar tetap tersedia dan dapat digunakan di kemudian hari adalah untuk mempertahankan informasi-informasi tersebut, ada beberapa ketentuan atau prinsip yang perlu dilakukan. Untuk memecahkan permasalahan dalam mempertahankan, mengumpulkan, dan menyimpan informasi, beberapa orang mengenali masalah dan kemudian menyelesaikannya melalui sebuah teori dan praktik. Ada yang memanfaatkan disiplin informasi yang sebelumnya, dan ada juga yang menciptakan atau menemukan kembali solusi untuk masalah mereka. Kasus ini, beberapa orang mengeluarkan satu atau lebih disiplin yang profesional atau akademik tradisional. Teori penulisan dan pemikiran dalam kearsipan sangat berorientasi pada kemanusiaan, sedangkan pendekatan yang lebih teknis muncul dari kebutuhan obat-obatan atau menggerakkan informatika radiologi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah spektrum disiplin informasi. Jadi, disiplin informasi seringkali berdampak atau berhubungan pada karakter bidang informasi yang muncul dari mereka. Nah, berikut ini adalah spektrum disiplin informasi untuk Encyclopedia of Library and Information Science, 3rd editions. Tersusun di seluruh spektrum disiplin tradisional dan dengan pemahaman bahwa secara umum penerapannya lebih luas dari pandangan asli mereka. Berikut ini adalah gambaran spektrum. Baik, selanjutnya. Dan terakhir adalah spektrum subdisiplin informasi. Subdisiplin, sekali lagi, disusun dari kiri ke kanan oleh sumber disiplin akademis tradisional. Sebagai besar, bidang ini memiliki penerapan yang lebih luas daripada disiplin ilmu mereka pada awalnya. Teori dan proses internal mereka lebih dipahami dan lebih digeneralisasikan dalam teori. Ada kemungkinan bahwa disiplin informasi berakar pada disiplin tradisional tertentu. Tetapi seiring waktu, mereka menjadi lebih dan lebih meta. Mereka mulai beroperasi di konten subjek dan perspektif tertentu. Kebutuhan disiplin informasi tersebut dan kurang atau tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di poin keempat adalah mengenai pandangan mendasar pada karakter profesi informasi. Selanjutnya. Ya, baik, sampai saat ini telah banyak menulis tentang apa itu informasi dan mengasumsikan pemahaman umum tentang apa itu informasi, bahwa informasi itu ada baik secara subjektif dan objektif. Dijabarkan dan dijelaskan bahwa secara subjektif, yaitu sebagai pengalaman manusia, kita tentang kebaruan, pembelajaran, emosi, persepsi, dan lain-lain. Dan secara objektif, sebagai pola organisasi, materi, dan energi, tanda yang memenuhi halaman buku atau tanda elektronik yang ada di toko informasi digital. Kemudian, seseorang bernama Susanta Gunadgilek telah menulis tentang apa yang disebutnya 3 garis transmisi atau 3 garis aliran informasi melalui sejarah kehidupan di bumi genetik atau garis genetik, neural kultural atau saraf budaya, dan eksosomatik atau melalui luar tubuh. Selanjutnya.
Yang pertama ialah garis genetik. Gunatilek berpendapat bahwa sejak awal kehidupan di bumi, garis genetik, yaitu DNA dalam genom tumbuhan dan hewan, telah membawa informasi generasinya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Artinya, informasi yang mencerminkan seluruh sejarah kehidupan di bumi disimpan dalam DNA. Contohnya seperti tipikal hewan unggas yang memiliki sayap yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Hewan-hewan karnivora cenderung memiliki taring dan cakar untuk membantunya bertahan hidup mencari mangsa, ataupun bebek yang memiliki sekat di kakinya untuk membantunya bertahan hidup. Yang mana itu semua disimpan di dalam DNA yang akan membantu spesies-spesies ini bertahan hidup. Selanjutnya, ada neurakultural atau saraf budaya. Bates, maksud saya Gunatilek, berpendapat bahwa dengan datangnya manusia modern, dan terutama dengan perkembangan bahasa, menjadi mungkin untuk menyimpan sebuah informasi secara neurologis dan meneruskan secara budaya. Sejumlah besar informasi yang sangat spesifik kepada generasi berikutnya. Contoh yang paling spesifik dan sederhana menurut saya, yaitu tentang mengenai bagaimana orang-orang yang hidup di pinggir pantai memiliki kebudayaan untuk menangkap ikan, menjadi nelayan, dan itu diwariskan secara turun-temurun melalui saraf budaya atau keturunan dari generasi ke generasi. Ada satu orang tua yang mengajarkan anaknya untuk dapat melakukan kegiatan melaut, menangkap ikan sebagai nelayan, yang kemudian anaknya itu nanti akan meneruskan lagi kegiatan tersebut kepada generasinya yang selanjutnya. Seperti itu contoh gambaran dari transmisi informasi secara neural kultural atau saraf budaya ini. Selanjutnya. Saluran transmisi ketiga, Gunatilek adalah saluran yang lebih baru dan dimulai ketika manusia menemukan cara untuk menyimpan informasi secara eksosom, yaitu di luar tubuh. Gunatilek menyebutnya sebagai garis aliran eksosomatik. Saluran ini dimulai dengan gambar dan ukiran di bebatuan, dan setelah tulisan dikembangkan, meledak dalam berbagai bentuk dari tulisan paku di tanah liat hingga karakter Cina di tinta. Pada zaman sebelumnya, lisan, satu-satunya penyampaian total pengetahuan manusia harus terdiri dari apa yang dapat disimpan dalam satu atau beberapa otak manusia, di mana menghafal menjadi sarana utama untuk mempertahankan pengetahuan. Tetapi begitu, manusia menemukan cara untuk merekam informasi dalam bentuk yang kurang lebih permanen di luar tubuh. Maka informasi dapat disimpan untuk banyak generasi mendatang tanpa batas. Yang mana orang yang mengirim informasi dan orang yang menerimanya tidak harus berada di hadapan satu sama lain. Selanjutnya, penjelasan mengenai poin ini akan dijelaskan oleh Farah. Selanjutnya, dari penjelasan sebelumnya, Bates telah mengidentifikasikan dan memberi label jenis agar lebih mudah diurutkan seperti gambar di sini. Bates juga menyarankan silsilah informasi keempat yang nanti akan dibahas. Selanjutnya, selain bentuk informasi keempat, berkenaan dengan informasi eksosomatik, Bates membedakan antara informasi yang direkam dan disematkan. Informasi yang direkam adalah informasi komunikatif atau memorial yang disimpan dalam media yang tahan lama. Informasi yang direkam ini fokus utama pada perpustakaan dan juga arsip. Sedangkan informasi yang disematkan mengacu pada efek abadi dari kehadiran hewan di bumi. Informasi disematkan seperti yang ditemukan dalam artefak dari budaya sebelumnya yang ditemukan oleh para arkeolog mungkin cukup informatif, tetapi umumnya tidak memiliki maksud komunikatif yang disengaja seperti yang dimiliki oleh informasi yang direkam.
Informatif ini hanya sebagai konsekuensi insidental dari aktivitas dan keterampilan orang-orang yang meninggalkan artefak. Mungkin contohnya seperti seorang arkeolog yang dapat mengidentifikasi gaya karakteristik keramik yang ditinggalkan oleh peradaban sebelumnya, dan mereka bisa membedakan objek-objek tersebut yang dihasilkan dari budaya yang berbeda. Dan informasi yang disematkan ini merupakan fokus utama dari studi museum. Selanjutnya, jenis informasi yang dibawa oleh garis keturunan residu adalah informasi jejak. Contohnya seperti menulis buku, membangun patung peringatan, mengembangkan alat dan objek untuk melayani tujuan hidup kita, seperti untuk berkomunikasi atau untuk memungkinkan kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan tanpa artefak budaya kita. Tapi ada saatnya ketika orang atau peradaban selesai, buku atau benda mereka dibuang, dikubur atau hilang. Tetapi meski hilang dari penggunaan saat ini, sebenarnya masih belum hancur total karena objek-objek tersebut meninggalkan informasi jejak. Selanjutnya, hubungan seluruh garis keturunan informasi. Informasi genetik dikodekan dalam DNA dan diteruskan melalui reproduksi. Informasi budaya syarat ada pada hewan hidup dan diteruskan di hadapan hewan lain. Lalu informasi eksosomatik datang dalam bentuk informasi yang direkam dan disematkan. Informasi yang disematkan harus dilihat di lingkungan yang dipengaruhi oleh hewan dan dalam artefak yang disentuh atau dibuat oleh hewan. Informasi yang direkam telah ada sejak manusia menandai objek eksternal dan gambar, simbol, atau informasi komunikatif lainnya. Akhirnya, informasi dalam residu saluran yang sedang dalam proses disintegrasi adalah informasi jejak. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan. Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya yang sangat menarik. Saya bangga banget karena ini artikelnya lumayan sulit dan juga bukan lumayan tapi mungkin sulit ya dengan dengan limitasi dari beberapa kata-kata yang mungkin baru kalian dengar di semester berapa? Ini semester berapa sih? 4 ya apa 6? Semester 4, Bu. Semester 4 ya. Semester 4 baru tahu terkait dengan eksosomatik, genetik, terus habis itu juga ada spektrum-spektrum terkait dengan information discipline. Jadi saya berikan standing applause terlebih dahulu untuk kelompok 5 dan juga tadinya kelompok 2 untuk minggu lalu. Terima kasih atas paparannya ya, Kiki, Bambang, Sal, Pandu, Farah, dan juga Shirley. Kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 5 dipersilakan. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 5? Bu Rahmi, Ya. untuk PowerPoint-nya boleh saya stop share dulu? Boleh, silakan Pandu. Baik.